Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan melanjutkan proyek kita yang sebelumnya, di mana kita sudah membuat suatu layout activity tambah kontak dengan tampilan sebagai berikut, di mana kita punya 3 edit text, yaitu untuk inputan nama, kemudian untuk inputan email, inputan telepon, dan juga satu button simpan kontak. Button ini kita belum kita fungsikan, jadi kita belum bisa untuk input data, kita belum bisa tambah data. Nah, bagaimana caranya untuk nambah data? Sebelumnya kita perlu suatu kelas. Kita perlu buat suatu kelas, yang mana nanti kelas tersebut untuk membuat database, create table dalam database kita, dan juga membuat metode yang nantinya akan menyimpan data ke dalam database kita. Oke, kita langsung buat aja. Kita coba kembali ke project kita. Nah, kita buat kita ke panel sebelah kiri, kita cek sebelah panel sebelah kiri kita ada folder app, lalu ada folder Java, lalu di yang atas ini kita klik kanan, lalu kita pilih new, kita buat package baru, ya. Kita buat package baru, namanya kita kasih helper. Nah, lalu kemudian di dalam package ini kita akan buat kelas baru. Klik kanan, kemudian pilih new, lalu pilih Java class, ya. Nah, kita akan membuat suatu kelas. Nama kelasnya di sini saya akan buat namanya database helper. Kemudian untuk superclassnya kita kasih SQLite open helper, ya. Kita akan buat kita akan buat suatu kelas di mana nama kelasnya adalah database helper. Lalu untuk superclassnya SQLite open helper. Jika sudah, kemudian kita pilih OK. Nah, kita lihat di sini di dalam package helper sudah dibuatkan suatu kelas Java namanya database helper dengan extend SQLite open helper. Di sini masih merah, nggak apa-apa, teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman tinggal klik pada keyboard, klik Alt plus Enter, ya. Kemudian atau teman-teman bisa juga klik icon yang lampu merah ini, yang di sebelah atasnya, ya. Diklik. Nah, lalu kemudian teman-teman pilih yang implement method. Teman-teman pilih yang implement method, lalu diseleksi semuanya. Diseleksi, dipilih semuanya, kemudian pilih OK. Nah, dia akan dibuatkan method on create dan method on upgrade, ya. Jika sudah, ini masih merah, nggak apa-apa. Di sini kita lakukan hal yang sama. Kita klik Alt plus Enter, lalu kita buat create constructor matching super, ya. Kita pilih yang atas, lalu pilih OK. Nah, dia akan dibuatkan constructornya. Lalu di sini kita akan coba buat sebentar, static final string database name sama dengan data.db, ya. Di sini saya akan buat suatu variabel private static final string dengan nama variabelnya database name. Nah, di dalamnya adalah nama database kita, namanya datadb, ya. Lalu kita buat juga static final integer database version sama dengan 1. Lalu kita buat lagi static final string
database s table sama dengan kontak ya. Oke, di sini kita buat untuk nama database-nya data.db, kemudian versionnya 1, dan nama database table-nya adalah kontak ya. Nah, lalu di konstruktornya ini parameternya kita hapus saja isinya, barangnya kita hapus, lalu kita ganti dengan kita ganti dengan konteks ya, konteks. Nah, untuk name-nya ini di dalam super ini name-nya kita ganti dengan database name yang sudah kita deklarasikan di atas ya, yang sudah kita deklarasikan sebelumnya. Database name untuk factory-nya kita kasih null, dan untuk versinya kita kasih database version ya. Oke, kemudian tinggal uncreate dan uncreate. Di dalam uncreate ini kita akan buat perintah untuk meng-create suatu table ke dalam database kita ya. Sebelumnya kita sudah punya database-nya namanya DataDB dan tabelnya kontak, tapi kita belum buat perintah untuk membuat create table-nya ya, create table, nama table-nya ya. Jadi kita bikin dulu di sini. Tempat dulu. Kita panggil dulu si yang ada di dalam parameter ini, variabelnya db ya, karena di sini namanya db. Jadi beda-beda ya teman-teman, mungkin ada yang pakai namanya SQLite atau apa ya, tapi kalau di sini saya namanya db. Jadi saya panggil db.execSQL ya. Db ini disesuaikan dengan yang ada di sini ya teman-teman, mungkin ada yang SQLite atau nama lain, jadi jangan ikutin saya juga, karena kan beda versi ya, karena beda versi, beda penamaan. Oke, jadi ini nama db ini diambil dari yang ada di dalam parameternya ya. Oke, lalu di dalam stringnya db_execSQL string ini kita akan buat perintah untuk meng-create table, ya, database table ya, create table, database table, lalu di dalamnya kita kasih kolomnya apa aja. Kita akan buat kolomnya namanya id dengan tipe data integer ya. Lalu dia primary key, auto increment ya, kemudian nama dengan tipe data text, lalu ada email dengan tipe data text juga. Ini salah, email text. Lalu juga ada telepon ya, telepon text juga. Nah, kolom ini disesuaikan dengan layout kita ya, layout tambah kontak kita. Di sini kita ada nama, email, sama telepon ya. Jadi di database-nya juga kita sesuaikan untuk kolomnya itu ada nama, email, dan juga telepon. Sementara untuk ID tidak kita kasih nilai karena dia berupa auto increment. Jadi maksudnya ketika data itu berhasil ditambahkan, si ID ini akan secara otomatis akan memiliki data, akan bertambah secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu kasih nilai di sini. Oke, lalu di unupgrade kita kasih perintah juga SQL drop table if exists database table, drop table if exists, lalu uncreate db. Oke, kita sudah buat untuk database-nya. Kita sudah buat database-nya dengan nama database-nya data.db.
Lalu nama tabelnya kontak, yang isi kolomnya ada ID, tipe data integer, primary key auto increment. Lalu juga ada nama, tipe datanya teks, email, tipe datanya teks, dan juga telepon, tipe datanya teks juga. Kalau sudah, sekarang kita tinggal membuat metode yang nantinya akan kita panggil untuk menyimpan data, untuk menginsert data ke dalam suatu database ya, dalam database kita. Kita buat dulu metodenya. Public kita kasih boolean aja. Lalu insert deh, simpan data ya. Nah, kita perlu di dalam metode simpan data ini kita butuh nilai, kita butuh parameter ya. Jadi saya akan kasih parameternya nama, string email, lalu string ya, string nama, string email, dan string telepon. Oke, jadi saya punya metode semua. Kita punya metode dengan tipe boolean. Nama metodenya adalah simpan data, dan di dalamnya terdapat parameter yaitu string nama, string email, dan juga string telepon ya. Nah, di dalamnya ada apa? Kita panggil dulu SQLite database sama dengan this.get readable database. Lalu kita juga butuh content values. New content values. Oke. Lalu content values dot put nama content values put email values put telepon. Oke. Jadi di sini maksudnya content values put karena kita akan menginsert data. Jadi perintahnya put ya, content values put. Nah, untuk nama di dalam tanda kutip ini, dia merujuk ke nama kolom yang ada di tabel database kita. Ya. Di kolom database kita kan ada nama, email, dan juga telepon ya. Jadi disesuaikan ya, nama, email, telepon. Penulisannya juga harus sesuai. Karena kalau tidak nanti datanya nggak akan masuk. Nah, sementara yang di sebelah kanannya, yang tidak ada tanda kutipnya, ini merujuk ke parameter yang ada di dalam parameter kita, variabel yang ada di dalam parameter kita. Ada nama, email, dan telepon ya. Lalu kemudian kita kasih long insert sama dengan database dot insert database table null content values if insert sama dengan -1 return false, else return true. Oke. Nah, dia akan disimpan ke database table yang sudah kita deklarasikan di atas dengan nilai content values ya. Kemudian jika dia berhasil disimpan, jika dia gagal disimpan, maka dia akan mengembalikan nilai false. Tapi jika dia berhasil, karena ini -1 artinya gagal ya, gagal disimpan, berarti dia akan nilai false. Tapi jika dia berhasil disimpan, maka dia akan mengembalikan nilainya ke true. Oke, jika sudah, sekarang kita tinggal ke tambah kontaknya. Kita ke tambah kontak activity-nya. Di sini kan kita di layoutnya kita punya 3 edit text ya, text field untuk nama, alamat, nama, email, dan telepon, dan juga 1 button simpan kontak. Nah, ini semua kita daftarkan dulu, kita deklarasikan dulu di tambah kontak.java-nya ya. Kita buat dulu di sini edit text.
Coba kita kasih teks nama, lalu teks email, lalu teks telepon. Lalu juga kita punya satu button, button simpan. Nah, karena kita akan menyimpan data ke database SQL kita, berarti kita harus memanggil si database helpernya. Kita panggil database helper, teks nama DB aja ya, DB. Nah, kemudian semuanya itu diinisiasikan DB sama dengan new database helper this. Oke. Kemudian teks nama sama dengan find view id r dot edit teks nama. Kemudian teks email sama dengan find view id r id dot edit teks email. Ya. Teks telepon sama dengan find view id r id teks telepon. Lalu button simpan sama dengan id r id teks. Oke. Di sini kita panggil dulu di mana kita punya edit text dengan variabel teks nama, teks email, dan teks telepon. Tiga variabel ini merujuk ke yang ada di layout kita, aktiviti tambah kontak. Ya, di sini kita ada punya ID-nya, edit text email, edit text nama, dan edit text telepon, dan juga satu button simpan kontak. Ya, nah itu semua kita simpan ke dalam variabel yang kita buat di sini, yaitu teks nama, teks email, teks telepon, dan button simpan. Ya. Nah, kalau sudah, karena kita akan membuat aksi ke dalam button simpannya ya, button simpannya. Jadi kita klik button simpannya, kita kasih aksi dengan set on click listener. Oke, kemudian new on click listener. Oke. Nah, kita buat lagi variabel string nama sama dengan teks nama dot get text dot to string email sama dengan teks email dot get text dot to string. Terus string telepon sama dengan teks telepon dot get text dot to string. Oke, kita rapikan dulu. Oke. Nah, jadi get text ini maksudnya dia mengambil nilai sesuai yang diinputkan ke text field kita ya. Jadi apapun yang diinput ke dalam text field, dia akan di get text, artinya diambil nilainya, lalu disimpan ke dalam string. Nah, satu string ini artinya dia menekankan bahwa tipe data yang kita tangkap dari inputan text field itu berupa string, ya. Kemudian kita buat lagi boolean simpan sama dengan db dot. Nah, kita sebelumnya kita sudah membuat metode simpan data di database helper nih, ya kan? Dan kita butuh parameter yang namanya string nama, string email, dan string telepon. Nah, isi parameter ini itu kita isikan berdasarkan inputan text field tadi yang diinputkan ke dalam layout tambah kontak, aktiviti tambah kontak. Nah, itu yang ini nih, string nama, string email, string telepon yang sudah kita tangkap inputannya. Oke, berarti kita tambahkan aja ya, simpan data. Tadi kita butuh apa aja? Nama, email, dan telepon.
ya. Nah, kita butuh ini. Nah, kemudian di dalam apa namanya metode simpan data ini, kalau kita perhatikan ya di sini ya, dia tuh akan mengembalikan nilainya ke true atau false, ya kan? Jadi ada dua nilai nih yang akan dikembalikan, true atau false. Nah, berarti di sini kita kasih kondisi aja ya. Jika simpan itu bernilai true, maka kita kasih notifikasi pesan teks get teks itu data berhasil di input atau input data berhasil ya. Input data berhasil ya. Kemudian terus show. Nah, kalau dia sudah input data berhasil, dia akan dikembalikan layoutnya ke main activity ya. Plus start activity yes. Nah, tapi jika dia bernilai salah ya, ini kan jika dia simpan ini bernilai benar ya, dia kan input data berhasil. Tapi jika dia bernilai salah, maka ini kita copy aja. Kalau salah, ini nanti kita ganti gagal, input data gagal, dan dia jangan dikembalikan ke intent. Jangan dikembalikan ke main activity. Ini kita hapus saja. Berarti dia hanya dia akan memunculkan pesan bahwa input data gagal. Oke. Jadi kita coba ya. Sekarang kita coba berhasil atau enggak. Kita coba di running, coba. Kita coba dulu. Oke, sepertinya udah muncul. Ya, sekarang kita coba input data. Ya, apa namanya? Pesannya apa yang akan ditampilkan? Kita coba misalnya Hartono, lalu emailnya hartono@gmail.com 0857. Coba kita simpan. Ya, input data berhasil. Berarti bisa ya? Input data berhasil. Oke. Nah, cuman kalau kita perhatikan, jangan dikembalikan ke layout main activity. Nah, tapi datanya nggak ada nih, nggak muncul. Nah, gimana caranya supaya kita tahu bahwa data itu sudah tersimpan atau belum? Berarti kita perlu suatu metode lagi untuk menampilkan data, ya, untuk menampilkan data yang sudah disimpan ke dalam database. Kita akan tampilkan ke main activity. Caranya gimana? Oke, berarti kita sekarang ke main activity ya. Sekarang teman-teman coba ke main activity.xml ya. Nah, di sini kita perlu tambahkan list view ya. Kita tambahkan list view. Sebentar. Transparent. Nah, kita perlu list view. Nah, jadi nanti datanya akan ditampilkan dalam bentuk list view. Jadi kita perlu widget yang namanya list view. Jangan lupa kita kasihkan ID. Kita kasih list view aja. List view. Nah, ini kayaknya terlalu mepet ya. Kita kasih margin lah ya.
Kita kasih margin coba. Marginnya 15 dp coba. Nah, kita kasih margin ya. Jadi nggak terlalu mepet banget. Nah, sekarang kita ke apa namanya? Ke database helpernya dulu. Kita ke database ini lagi. Nah, kita ke database helpernya lagi, ya. Di sini kita akan buat lagi metode baru, suatu metode untuk menghandle, untuk menseleksi data yang ada di dalam database kita. Oke, caranya gimana? Kita buat public cursor. Oke, sebentar. Nah, kita pilih public cursor ya, Android database cursor. Kita kasih namanya get data deh. Get data. Oke, lalu kita panggil lagi get database sama dengan this dot, karena kita akan menseleksi data, mengambil data yang ada di dalam database. Berarti kita membaca ya, kita pilihnya yang get readable database, ya. Lalu di sini kita pilih lagi cursor sama dengan SQL database dot atau query, ya, query, select bintang from database table null, ya. Artinya select bintang ini maksudnya dia seleksi semua data yang ada di dalam database table. Ya, database table itu ya ini kontak ya, tabel yang ada yang sudah kita buat ya, namanya kontak. Nah, lalu kita kembalikan nilainya ke kursor ya. Oke, kita sudah buat metodenya untuk get datanya. Sekarang kita ke main activity.java ya. Kita sebelumnya sudah buat ini nih untuk customer ya. Oke, ini kita ada init view ya, init view. Oh nih, kita ada init view di sini. Sebelumnya kita ada init view untuk seleksi menginisiasi floating action buttonnya. Berarti kita perlu tambahkan lagi di sini untuk kita panggil database servernya ya. Kita buat dulu di sini database server. Database server, kita kasih db ya. Lalu kita di sini juga kita panggil juga db sama dengan new database server this ya. Nah, lalu kita juga butuh, karena kita di activity main layoutnya ada list view dengan id list view, berarti di sini kita juga harus panggil list view-nya. Kita panggil list view, kita kasih namanya list view aja ya. Lalu di sini kita panggil juga list view sama dengan find view id id list view ya. Ini kita coba rapikan dulu. Oke. Lalu kita juga bikin lagi di sini ada namanya sebentar. Kita butuh array list ya, array list string, kita kasih array list juga namanya. Oke. Lalu kita discuss di sini array list sama dengan new array list
Oke. Oke. Oke, kita sudah Kita sudah deklarasikan di sini. Kemudian kita buat metode baru lah ya. Kita buat metode baru di sini, void get data. Jangan get data deh, list data ya. Kita tulis data aja ya, list data. Nah, di dalamnya itu kita akan memanggil kita akan memanggil get data yang ada di kelas database helper ya. Kita panggil nih, panggilnya karena dia berbentuk kursor ya. Di sini kan tipe metodenya kursor ya. Berarti di sini kita manggilnya kursor juga. Kursor ya. Kita kasih res sama dengan db dot get data. Oke. Nah, karena lalu kita tambahkan perulangan. Kita buat perulangan di sini. Lalu kita buat perulangan di sini. While res dot move to next. Ya, artinya jika dia ada data, selama dia ada data, ya. Di sini kita panggil ArrayList dot add res dot get string 1. Kemudian di luar while kita panggil si list view-nya, list view dot set adapter new array adapter ya. Kemudian di dalamnya this android dot r dot layout dot kita pilih yang simple list item ya, simple list item koma array list ya, array list. Oke. Maksudnya di sini nah, kita sudah buat void-nya. Lalu void ini kita panggil di atas. Mana di atas? Nah, di bawah ini view-nya. Ya. List data. Oke. Maksudnya di sini jadi kita punya list view. Kita panggil dulu namanya list view ya. List view merujuk ke activity main kita yang ada list view yang ada di activity main kita ya. Kemudian kita punya DB juga, yaitu database server. Dia memanggil kelas database server. Nah, yang nantinya kita akan panggil metode yang ada di dalam kelas tersebut. Kemudian kita juga punya array list ya. Jadi data yang akan kita panggil tadi, yang kita get dari database, yang akan kita ambil dari database, nanti akan kita tampung ke dalam array list, ke dalam suatu array list ya, dalam suatu array list. Nah, kemudian ya kita tadi sudah manggil kelasnya ya, sudah manggil kelasnya database server ya. Nah, kita tinggal panggil si metodenya get data. Nah, res get data. Kemudian jika while itu maksudnya selama ya, selama res get data ini ada datanya, move to next ya. Kemudian si array list ini akan diisi datanya res get string 1. Get string 1 itu maksudnya indeks ya. 1 itu maksudnya indeks ke 1. Nah, indeks 1 itu apa? Kita balik ke database server ya. Di sini kita punya sebentar. Nah, di sini kita punya kolom ada ID, kemudian ada nama, ada email, sama ada telepon. Nah, indeks ini maksudnya, nah itu adalah
kolom keberapa ya. Nah, ini dihitung dari indeks 0. Berarti ID ini indeksnya 0, nama itu indeksnya 1, email indeks kedua, dan telepon indeks ketiga. Nah, di sini ada 4 kolom, tapi indeksnya karena dimulai dari angka 0, jadi dia ada indeks ketiga terakhir ya. 0, 1, 2, dan 3. Nah, berarti di sini kan kita ingin tampilkan indeks ke 1 ya. Ya, indeks ke 1. Berarti yang akan kita tampilkan adalah si nama. Ya, yang akan kita tampilkan ke dalam list view adalah si nama. Nah, dia akan disimpan ke dalam array list ya. Akan disimpan ke dalam array list. Kemudian kan tadi kita punya list view ya. Nah, list view tadi akan kita set adapter sesuai dengan layout simple list item 1. Jadi di Java itu sudah ada layout bawaannya yang simple list ya, simple list item. Nah, jadi dia ngasih tahu nih si list view tampilannya berupa simple list item dan datanya diambil dari array list. Data-datanya diambil dari array list. Nah, sekarang kita coba jalanin ya. Dia kebaca nggak data yang kita sudah input tadi sebelumnya? Coba kita running. Kita coba running, kita coba tunggu dulu. Oke, tunggu dulu sebentar. Oke, sudah muncul spasinya. Sudah muncul. Nah, coba kalau teman-teman perhatiin. Sudah muncul ya namanya ya, Hartono ya. Sekarang kita coba tambahkan lagi datanya. Muncul nggak di sini ya? Kita coba muncul, misalnya namanya Budi Manduk ya. Emailnya budi@gmail.com. Phone numbernya 0858. Lalu situs kontak. Nah, muncul ya. Tambahkan lagi, misalnya Susanti. Susanti at gmail.com 08577. Simpan. Nah, oke. Berarti input data dan ambil data dari database sudah berhasil ya. Berarti tinggal gimana caranya edit data sama hapus data. Karena yang namanya create itu pasti kan ada create, read, update, dan juga delete ya. Setelah kita baru input data sama edit data. Untuk update dan delete-nya mungkin kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Saya harap di video ini teman-teman udah paham apa yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan masih ada yang kurang paham, coba teman-teman japri aja ke saya, chat saya, atau kita open diskusi di forum Classroom ya. Oke, kira-kira sampai sini aja untuk videonya. Nanti akan kita lanjutkan untuk video untuk update dan delete-nya. Oke, semoga teman-teman semangat belajarnya, tetap semangat walaupun di masa pandemi ini, dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.